Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram. Usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lianna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Jumat Masjid Namir rahimakumullah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan tiada henti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah merupakan konsekuensi logis seorang beriman. Ya, ketika dia diberi napas sama Allah masih di dunia ini, maka tiada kata yang paling indah kecuali alhamdulillah. Masih diberikan kehidupan kita untuk apa? Untuk terus memperbanyak bekal perjalanan panjang berikutnya, yaitu di akhirat. Nah, jamaah rahimakumullah. Dan tak henti-hentinya karena ini hari Jumat, hari yang paling utama, Sayyidul Ayyam, di mana hari Jumat perbanyak kita salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kalau orang sudah dikatakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kode aksesnya di surah Al-Ankabut di Al-Quran. Apa yang akan didapatkan oleh orang beriman? Ya, akibat apa? Dampak apa menjadi orang beriman? Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hasiban nasu ay yutraku ay yaqula amanna wa hum la yuftanun. Apakah setelah Allah mengatakan alif lam mim, ini adalah huruf muqatta'ah. Ya, ini salah satu tafsirnya merupakan di mana Allah menantang ahli syair dari bangsa Quraisy, orang Arab ahli yang membuat syair. Bisa buatlah syair yang seindah Al-Qur'an ini. Yang sekualitas Al-Qur'an, yang mutunya sekualitas Al-Qur'an. Bisa enggak? Ya, jadi itu merupakan salah satu ya makna dari alif lam. Maksud Allah. Bisa enggak? Itu sebuah isyarat kepada ahli-ahli syair orang Quraisy. Ya. Terlepas nanti ada tafsirannya, oh alif ini, alif itu. Selama ada dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah, maka tafadhal. Ini salah satu maknanya. Ya, sapaan Allah kepada orang-orang Arab di zaman itu. Kafir Quraisy. Maksudnya. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira siapa ini orang-orang yang beriman, manusia yang beriman, ya. Setelah mereka berkata aku beriman, amanna wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji sama Allah. Nah, ini dampaknya. La yuftanun. Ya, kalau orang sudah beriman sama Allah, benar-benar bertauhid sama Allah Azza wa Jalla, ya, pasti kena ujian kena fitnah sama Allah. Itu tandanya. Ada yang difitnah lewat anaknya, istrinya, ya. Ada yang difitnah bahkan dirinya sendiri yang senantiasa sudah sholat rajin 5 waktu, sudah berusaha untuk ngaji kajian, tapi kok maksiatnya sulit sekali. Banyak kena ujian dengan diri sendiri. Belum sudah dirinya sendiri, kena lagi istrinya yang sulit sekali diperintahkan untuk beramal sebagaimana yang dituntut Allah dan Rasulnya. Belum anak-anaknya lagi semakin besar, yang dulunya kecil disanjung di timang-timang besarnya terkena pengaruh-pengaruh temannya, narkoba dan lain sebagainya.
seks bebas dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ujian yang buruk. Ujian itu ada dua, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ada ujian kebaikan, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kerajaannya. Itu ujian kebaikan, fitnah kebaikan. Dan fitnah keburukan, sebagaimana tadi disebutkan, ya, kepedihan, kesakitan dan sebagainya. Inilah tanda Allah akan barometer seorang mukmin dilihat dari sini. Sejauh mana nanti seorang beriman itu menerima apa yang Allah fitnahkan untuk dirinya, kehidupannya. Makanya Allah mengatakan orang beriman kata fa la yuftanun dari fa ta dan nun, fatana. Itu maknanya apa? Makna aslinya adalah emas yang kasar masih kotor. Emas yang kasar masih kotor. Dan bagaimana emas itu menjadi emas yang benar-benar bernilai? Tentu disepuh dulu, ditempa dulu sehingga emas itu benar-benar berharga. Begitulah orang beriman. Luar biasa kata-kata di Al-Qur'an ini. Menggunakan kiasan-kiasan ungkapan balaghah, uslub bahasanya luar biasa. Ya, bermakna semuanya. Itulah yang dimaksud. Orang beriman tuh ditempa dulu. Kalau ada orang beriman, nggak ditempa, cuma senang-senang hidupnya, maka hati-hati. Hati-hati, bisa jadi istidraj. Beristighfar kembali sama Allah. Ya, bukan berarti kita mencari-cari supaya diberi ujian yang buruk. Bukan, tapi beristighfar. Hati-hati. Padahal maksiat jalan, tapi kekayaan melimpah. Maksiat jalan, kekayaan melimpah. Kenikmatan melimpah. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ya yang Allah tekankan. Ya, untuk kita tadaburi di surah Al-Ankabut ini. Lalu Allah Azza wa Jalla, kenapa harus diuji orang beriman itu? Jawabannya, tafsirannya ada di ayat selanjutnya. Tidak perlu mencari tafsiran lainnya. Ada di ayat selanjutnya. Dan maksur. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang terdahulu itu sudah diberi uji sama Allah. Bahkan saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Khabbab bin Ath. Ya, bagaimana pertanyaannya? Wahai Rasulullah, kapan Islam itu tegak jaya? Izahnya tegak. Kalian kan antum itu terlalu tergesa-gesa. Coba lihat umat terdahulu saat dia beriman bertauhid kepada Allah. Kepalanya kata Rasulullah dibelah, digergaji menjadi dua. Hanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kisah Ashabul Ukhdud, seorang ibu dan anaknya yang harus masuk ke wajan yang panas berisi minyak mendidih karena bertauhid sama Allah Azza wa Jalla. Lagi-lagi jamaah rahimakumullah. Betapa kok kata-kata yang biasa terdengar iman, tauhid. Kok seperti itu yang harus kita bayar? Artinya ada sesuatu yang setiap sekolah, lembaga pendidikan, PAUD sampai SMA, sampai aliyah, bahkan perguruan tinggi, memperhatikan bagaimana iman itu di kurikulum. Jangan sekedar ayo belajar akidah 1, 2, 3 ini kurikulumnya. Tapi benar-benar bagaimana implementasi di setiap anak-anaknya. Di setiap guru-gurunya. Gak mungkin anaknya bisa berkualitas kalau gurunya nggak berkualitas. Ya, nah ini maka benar-benar ya memperhatikan bagaimana kita masalah tauhid, masalah keimanan ini benar-benar kita harus bayar sebagaimana Allah memberikan isyarat bayarannya harus tinggi. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah. Lalu kata Allah tujuannya apa? Fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu. Supaya Allah mengetahui mana yang hamba beriman itu yang shaduk. Mana yang shaduk, mana yang benar-benar benar dia beriman. Wala ya'lamanna alladziina kadzibin. Mana yang kadzib, pendusta? Ada enggak orang beriman pendusta? Ada. Ya. Ketika hukum-hukum Allah, apa-apa Allah ditegakkan, maksudnya ini Al-Qur'an diberikan, dia ingkari. Ya, padahal dia beriman sama Allah. Malah dia menafsirkan sesukanya sendiri, seenaknya sendiri, tanpa bagaimana mengikuti tafsiran-tafsiran yang itu menjadi keilmuan dari wawasan thaqafah Islamiyah. Ya, seenaknya, sesuai logikanya. Bagaimana kaum liberal? Ya, bagaimana kaum inklusivisme yang berlebihan? Bagaimana kaum pluralisme yang berlebihan? Naudzubillah min dzalik. Mengatakan semua agama sama. Islam jelas strat klaim, maka dia wajib strat klaim. Aku yang benar. Ya, tapi apakah terus menzalimi seseorang di luarnya? Tidak. Itu jelas Islam ya. Nah, jadi benar-benar harus izzah, bangga dalam diri kita itu harus ada. Bagaimana kini izzah Islam tegak tapi ternyata di hati kita down. Di hati kita turun ke Islam nggak ada, biasa aja. Nah, ini hati-hati. Allah supaya ingin tahu, diuji kita dengan anak kita, istri kita atau sekitar masyarakat kita supaya wal falya'lamanna alladzi nasadaqu wa la ya'lamanna alladzi kadzibin. Mana yang dusta, mana yang shadiq, mana yang sahih. Nah, ini. Maka Allah melanjutkan ayatnya. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna. Apakah orang-orang di luar Islam ya mengira mereka tidak akan mendapatkan bagaimana ujian yang diterima oleh orang beriman?
maknanya seperti itu. Sa'ama yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka sangka atau mereka tetapkan dalam pikiran mereka. Kenapa? Karena sungguh orang beriman kelihatan jadi mendapatkan ujian di dunia dengan luar biasa. Kok hidupnya melarat ya? Tapi walaupun melarat, tapi dia kok bagus hubungannya sama Allah dan hubungannya kepada masyarakat. Dilihatnya dia nggak punya apa-apa. Ada orang juga punya apa-apa tapi hidupnya ke masjid, bagus kepada masyarakatnya. Ya, ini ujian juga, ujian kebaikan. Jangan pernah, makanya kenapa kita lengah ketika Allah memberikan kita nih pergi ke masjid 5 waktu, kajian yang luar biasa kita terus ikutin. Lalu timbul sifat di sini setan masuk. Ujub, wah aku nih sudah ngelewatin orang itu. Nah ini setan pun mengajak kepada 70 pintu kebaikan. Setan itu. Kalau sudah tidak bisa, mengajaknya kepada kekafiran, kepada hal yang bid'ah, kepada hal-hal lainnya. Ya. Maka inilah Allah memberikan ancaman. Engkau akan dibiarkan, tidak akan datang janji Allah ya, terhadap orang-orang yang di luar Allah, sa'ama yahkum. Di luar, maksud di luar muslim, sa'ama yahkum. Buruk sangka engkau. Justru besok ya, fitnah yang lebih buruk dan kekal dia akan dapatkan di akhirat. Orang Islam terkena ba'as. Nah ini jamaah rahimakumullah azza wa jalla. Bagaimana orang beriman itu benar-benar akan mendapatkan ujian-ujian yang akan menempanya sehingga dia menjadi sebuah permata atau sebuah emas yang luar biasa, berharga di sisi Allah azza wa jalla. Barakallahu li wa lakum, aqulu ma tasma'un wastaghfirullahu li wa lakum innahu wal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini mari kita mohon kepada Allah azza wa jalla, berdoa kepada Allah. Sungguh berdoa adalah senjatanya orang mukmin untuk mendapatkan salah satu wasilah mendapatkan kemuliaan dari Allah azza wa jalla. Betapa banyak orang sembuh lewat doa. Ya, betapa banyak orang bisa sukses lewat doa. Baik doa dari siapapun, orang tuanya, anaknya, dan siapapun, saudaranya. Jamaah rahimakumullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.